Ini sebetulnya seperti apa Pak duduk persoalannya dan tentunya bagaimana sikap dan langkah yang akan diambil oleh Satgas Waspada Investasi ini ya setelah akun Instagram Joska ini kembali aktif dan juga mengklaim kepada masyarakat bahwa sebetulnya tidak pernah ada nih Pak teguran dari SWI, OJK dan juga BI. Nah, Anda sendiri menanggapi hal ini seperti apa Pak Tongam? Ya, jadi akun Instagram Joska telah diblokir kembali oleh Kominfo atas permintaan Satgas Waspada Investasi karena memang kegiatannya melanggar undang-undang dan saat ini sudah nonaktif. Mengenai Joska, Satgas Waspada Investasi telah melakukan pemanggilan pada pengurus Joska pada 2020 yang lalu dan meminta Joska menghentikan kegiatan pengelolaan dana dan penasihat investasi karena dilakukan tanpa izin. Dan pada saat itu juga saudara Akar selaku pendiri Joska sudah menandatangani surat pernyataan yang isinya adalah bahwa Joska menghentikan seluruh kegiatan penasihat investasi atau kegiatan lain yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan tanpa izin dari OJK. Kemudian Joska juga berjanji menyelesaikan pengaduan nasabah termasuk mengembalikan kerugian nasabah dengan nilai wajar. Dan juga kita juga meminta Joska apabila ingin mengurus perizinan agar mendaftarkan kepada otoritas yang terkait dengan kegiatan usahanya. Dan juga Joska meminta masyarakat agar berhati-hati apabila ada penawaran yang sejenis dengan Joska. Jadi Satgas Waspada Investasi sudah memanggil dan saudara Akar sendiri sudah menyatakan bahwa dia menghentikan kegiatan itu. Kemudian Satgas Waspada Investasi menyampaikan laporan kepada kepolisian, laporan informasi, dan ini ditindaklanjuti di kepolisian tentunya. Baik, Pak Tongam, tapi sebetulnya akan seperti apa Pak ke depannya? Artinya jika kemudian begitu ya Joska kemudian mendaftarkan, apakah sebetulnya pandangan terhadap kelanjutan operasional bisnis dan kegiatan Joska ini ke depannya diperbolehkan? Misalnya secara hukum dan juga secara ketentuan di industri keuangan begitu. Apakah akan menjadi ilegal jika kemudian didaftarkan dan juga dilanjutkan begitu jenis usahanya? Iya, sampai saat ini Joska belum ada pendaftaran mengenai penasihat investasi di OJK atau kegiatan-kegiatan yang terkait dengan jasa keuangan tentunya. Namun demikian, apabila Joska ingin melakukan kegiatan penasihat investasi atau kegiatan lainnya di pasar modal, silakan diurus izinnya dan ini bisa menjadikan kegiatan itu legal sepanjang telah mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang tentunya. Baik, artinya untuk yang saat ini tidak legal begitu, tapi artinya jika kemudian didaftarkan tetap boleh beroperasi begitu Pak untuk Joska sendiri? Karena kan ini PT-nya sudah ada begitu Pak? Ya, bisa saja sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas. Apabila mereka melakukan kegiatan penasihat investasi, harus minta izin dulu sebagai penasihat investasi di OJK tentunya. Dan ini dimungkinkan sepanjang mereka memenuhi persyaratan untuk perizinan ke depan. Baik, Pak Tongam, lalu ini bagaimana ke depannya rencana Satgas Investasi begitu ya untuk memperkuat penegakan hukum atas kasus investasi ilegal dan juga layanan penasihat keuangan ilegal ke depan? Karena kalau kita lihat begitu saat ini kan sepertinya sudah banyak sekali Pak di media-media sosial begitu ya jenis usaha yang kurang lebih mirip seperti Joska begitu Pak. Bagaimana cara untuk menertibkannya, mana yang sudah berizin dan mana yang belum, dan bagaimana masyarakat untuk bisa mengetahui mana perbedaan yang sudah berizin dan belum begitu Pak? Ya, memang ini benar bahwa masyarakat kita juga perlu memilah-milah kegiatan-kegiatan yang mana kegiatan penasihat keuangan dan yang mana kegiatan penasihat investasi. Nah, ini menjadi agak kabur ya karena mereka ini sering juga melakukan kegiatan penasihat keuangan sekaligus penasihat investasi seperti yang dilakukan oleh Joska ini. Nah, kami sampaikan bahwa memang penasihat keuangan atau konsultan keuangan ini memang memberikan jasa konsultasi untuk membantu klien untuk seluruh aspek finansial tentunya dan juga membantu mengolah penghasilan, pengeluaran secara tepat untuk target tertentu tentunya. Namun penasihat investasi ini diatur di dalam undang-undang pasar modal, yaitu pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain ya mengenai penjualan atau pembelian efek yang dengan memperoleh imbal jasa tentunya. Jadi kami sangat mengharapkan masyarakat agar tetap waspada apabila ada kegiatan-kegiatan penasihat keuangan yang merambah meminta untuk menyampaikan dana untuk tujuan investasi ini agar berhati-hati, agar menanyakan apakah mereka itu mempunyai kegiatan yang terkait dengan pasar modal. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengecek legalitas dari penasihat investasi di OJK. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa apabila masyarakat ingin berinvestasi, legalitas ini sangat penting. Jadi legalitas melihat
di otoritas yang memberikan izin. Kalau dia bergerak di bidang penasihat investasi, manajer investasi atau kegiatan pasar modal, silakan ditanya di OJK tentunya. Nah, proses penegakan hukum ini sangat kami dorong dan kami juga sangat erat koordinasi dengan kepolisian untuk memberantas semua kegiatan-kegiatan investasi legal, terlebih yang berkedok dengan kegiatan-kegiatan di pasar modal ini. Baik, Pak, satu pertanyaan lagi singkat saja, sebetulnya seperti apa nih Pak pesan-pesan dari SWI begitu ya kepada masyarakat yang ingin memakai jasa penasihat keuangan yang mudah ditemui di akun media sosial atau di luar media sosial, seperti tadi kan Bapak sudah sampaikan silahkan mengecek di OJK, tapi langkah lainnya apa lagi Pak yang perlu diperhatikan oleh masyarakat? Iya, kami meminta masyarakat ya, jangan menyerahkan dana kepada penasihat keuangan untuk tujuan investasi. Itu yang paling utama. Jangan percaya dengan iming-iming akan menjadikan investasi kita akan sangat baik dan menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Oleh karena itu masyarakat apabila ingin investasi, tentu masyarakat sendiri yang melakukan investasi, bukan melalui penasihat keuangan ini. Demikian.